Kami, ini korban syukur kami Tuhan, yang kami berikan kepadamu. Kami percaya Tuhan ini menyenangkan hatimu Tuhan. Karena ini berasal dari hati yang tulus, hati Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan mau melayani, sungguh-sungguh mau Tuhan mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk satu kesempatan indah ini. Terlebih lagi kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Biar firman ini Tuhan menjadi pengantar di dalam kehidupan kami, menjadi pengantar kehidupan kami yang sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau tunduk, kami mau Tuhan taat oleh firman-Mu. Terlebih lagi juga Tuhan Kau berikan tanah hati yang subur, biarlah hati ini dapat menerima firman, biarlah bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya, amin. Haleluya, salam. Silakan kembali tempat duduk. Dah Oktober kita sudah masuk ya. Luar biasa, berasa sangat cepat. Ya, tidak terasa sudah mau akhir bulan lagi, akhir tahun lagi ya. Hari ini kita akan mau belajar satu judul, yaitu tentang bermurah hati. Murah hati adalah satu karakter dari Kristus. Yang kita sudah tahu, 1 tahun ini kita akan belajar mengenai Kristus, karakter Kristus. Ya, setiap manusia kan punya karakter, betul ya. Psikologis, pakar psikologi bilang kita punya 4 karakter. Ya, tetapi kalau kita sudah bersama dengan Kristus, karakter itu ngeblend, karakter itu menjadi satu, menjadi karakter Kristus. Amin. Diganti karakter yang baru, yaitu karakter Kristus. Ada yang bilang apa tuh? Plekmatis misalnya, ya, kolerik, apalagi melankolis, ya, sanguin. Nah, 4 itu ya ditemukan di bagian kita semua. Tetapi kalau kita sudah ditebus, sudah serupa dengan gambar Kristus, kita akan dimampukan memiliki karakter ilahi, karakter Kristus. Amin. Ya, hari ini kita mau belajar tentang karakter murah hati. Kita tahu murah hati berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu elemon, atau bahasa yang lain adalah krestoteles, ya, yang artinya adalah satu gaya hidup manusia yang mampu menempatkan dirinya sama seperti diri orang lain. Ya, jadi punya empati yang sangat tinggi, sama seperti Kristus. Kalau kita lihat di Alkitab, berkali-kali katakan berbelas kasihan. Tergeraklah dia oleh belas kasihan. Nah, oleh sebab itu kita sebagai pribadi yang mau serupa dengan gambar Kristus, kita harus mampu bermurah hati. Ya, wah, sebagian dari kita mungkin berkata, aduh Pak, gimana saya bermurah hati? Saya pun juga perlu kemurahan itu. Ya, nah kita akan belajar. Sebenarnya yang pertama, kita sudah menerima kemurahan yang sangat besar, yaitu kemurahan penebusan Kristus. Ya, kita telah menerima kemurahan Allah. Paulus berkata dalam Roma, oleh kemurahan Allah aku menerima pelayanan ini. Pelayanan kita melayani ini bukan karena kita hebat dalam main musik, kita hebat dalam berkhotbah, kita hebat dalam memanage, enggak, karena kemurahan Allah. Oleh sebab itu kita bermurah hati untuk melayani. Bukankah itu menjadi mirror, cerminan daripada apa yang kita lakukan? Allah telah lakukan kepada kita lebih dahulu, lalu kita lakukan. Masih ingat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang? Ya, Tuhan Yesus bermurah hati, berbelas kasihan. Tapi ada satu pribadi yang bermurah hati juga loh. Siapa di situ? Anak kecilnya. Itu omprengan ya, itu bekal yang dibawa oleh dia, mungkin dititipin oleh ibunya, nih kamu nanti makan 5 roti 2 ikan, ya. Tapi dia kasih semuanya buat Kristus. Dia pun juga pribadi yang murah hati. Lihat bagaimana murah hati itu bisa tertransfer. Saya pernah lihat tayangan waktu itu, tayangan iklan Thailand ya, biasa tentang murah hati. Ya, dari satu peristiwa, seseorang menabur kebaikan kepada satu orang. Lalu tidak disangka ke depannya, ya, pada masa yang akan datang dia menerima kembali kebaikan itu. Ya, mulai dari langkah kecil bermurah hati sampai akhirnya mendapatkan sesuatu yang besar
dari kemurahan hati. Ya, kita mungkin mikir murah hati itu harus yang wow, fantastis. Enggak. Murah hati itu dimulai dari satu langkah yang kecil tetapi tulus dan ikhlas. Amin. Sukarela. Maka dampaknya luar biasa. Kita lagi sedang menabur sesuatu yang baik kepada orang lain. Lihat dari 5 roti 2 ikan. Lewat pertolongan Tuhan 5.000 itu bisa dikasih makan, saudara-saudara. Ya, mungkin bagi kita simpel 5 roti 2 ikan. Ya, mungkin di dalam, saya percaya di 5.000 orang itu masa sih nggak ada yang bawa roti lagi satu, bener gak? Ya, masa sih nggak ada yang bawa lagi ikan? Mungkin kalau dikumpulin bisa ratusan. Tapi hanya anak kecil itu yang punya kemurahan hati. Nah, saya percaya kita pun akan jadi pribadi seperti anak kecil ini. Ya, melihat kemurahan hati Yesus, ya Tuhan Yesus telah berbelas kasihan, kita pun akhirnya ke transfer, ya, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang bermurah hati. Kalau nggak ada anak kecil itu, saya percaya nggak ada cerita 5.000 orang dikasih makan sama Tuhan Yesus. Tapi karena ada seorang yang bermurah hati, dan bukan siapa-siapa, dia hanya seorang anak kecil. Ya, mungkin kita pikir saya bermurah hati, tunggu Pak, tunggu saya punya jabatan dulu. Saya tunggu Pak, saya punya harta dulu sekian. Tunggu Pak, tunggu saya punya posisi. Enggak, anak kecil pun bisa bermurah hati. Biarlah hati kita seperti anak kecil ini. Ya, dia bukan siapa-siapa, dia hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Tapi dia yang paling luar biasa, dia memiliki kemurahan hati. Amin. Hari kita mau belajar dari Lukas pasal yang ke-6 ayat 36. Sudah buka? Sudah baca? Sudah lihat ya? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Hendaklah kamu murah hati. Ini satu anjuran supaya kita semua murah hati. Sama seperti Bapamu, Allah Bapa, Tuhan Yesus adalah pribadi yang murah hati. Kata Alemon, maksud saya Christoteles itu berasal dari kata belas kasihan. Ya, jadi kalau kita melihat seseorang, kita harus, ya, kemurahan hati dari Tuhan itu itu menggerakkan kita loh, ya, sehingga kita berinisiatif. Banyak orang yang murah hati itu sampai di otak aja, di pikiran aja. Nanti deh, ya. Jadi tidak punya inisiatif. Itu bukan murah hati namanya. Kalau murah hati itu betul-betul bergerak. Dan juga jangan salah paham, murah hati memberi itu bukan hanya uang atau harta. Tapi banyak elemen-elemen lain yang kita bisa berikan kepada sesama kita. Ya. Giving we receive, grasping we lose. Next slide, ini adalah satu quotes dari Christian Smith and Hilary Davidson. Ini berasal dari satu buku yang namanya Paradox of Generosity. Ya, paradoks itu berlawanan dari satu kemurahan. Kalau kita memberi, artinya ya, kalau kita semakin memberi, semakin kita mendapatkan. Bukankah ini juga sesuai dengan firman Tuhan? Berilah maka kamu akan diberi. Grasping we lose, grasping itu serakah, keserakahan. Grasping we lose. Kita serakah malah kita semakin berkurang, kita semakin kalah, semakin kehilangan. Nah, bukankah dalam Amsal 11 ayat 23 dan 24 juga mengajarkan hal seperti itu? Ya, banyak orang yang menabur harta, menebar harta, tetapi mereka semakin kaya. Tetapi banyak orang yang menghemat luar biasa, tetapi semakin berkekurangan. Ya, kita hitung, kok kita udah hemat-hemat ya? Kenapa ya bisa ada yang kurang ya? Kenapa? Itulah hebatnya Tuhan. Ya, peristiwa 5.000 itu kan karena ada mukjizat. Dan percaya dalam kehidupan kita setiap hari kita
itu diperhadapkan oleh masalah yang membutuhkan mujizat Tuhan. Ya kan? Ya, ya. Dan Tuhan melihat itu. Dan bagaimana coba ceritanya janda miskin yang datang ke bait Allah, dan ini bukan suatu perumpamaan. Kalau perumpamaan kan hanya cerita-cerita saja ya Tuhan Yesus. Tapi real Tuhan Yesus nyata ada hadir di bait Allah. Dia melihat seorang janda yang memberikan persembahan. Banyak orang yang memberikan persembahan, orang-orang Farisi. Tetapi mereka memberikan dari kelimpahan mereka, kekayaan mereka. Tapi janda ini memberikan 2 keping, saudara-saudara, 2 peser. Itu dari kekurangan, dari kelebihan, dari kekurangannya maksud saya. Dan dia memberikan hidupnya. Kok Tuhan Yesus sadis ya? Kok dia enggak suruh janda itu berhenti, stop. Saya tahu kamu udah gak punya uang lagi. Ya, tapi enggak. Tuhan Yesus biarkan janda itu memberikan ke rumah Tuhan di bait Allah. Dan katanya ia memberikan seluruh hidupnya. Berarti habis itu dia gak tahu mau punya uang dari mana, benar gak? Mau makan apa? Tapi saya percaya that's why ada namanya mukjizat. Maka dari itu ada namanya mukjizat. Bicara tentang perpuluhan yang Malaki 3 ayat 10 kan dampaknya 2 ya. Tingkap-tingkap langit terbuka, ya, tingkap-tingkap langit terbuka dan belalang-belalang pelahap. Benar ya? Karena kalau kita sadar 2 hal ini yang kita sudah hadapi ya. Kalau kita lagi kurang, kenapa ya? Apakah ada, gini, kita jalanin oke, fine, semuanya baik-baik aja. Tapi kok ada aja kejadian yang akhirnya mengakibatkan kok kita kurang lagi. Kok ada kecelakaan, ada musibah, bencana, akhirnya kok jadi sepertinya kita kekurangan. Nah itulah namanya faktor dari Tuhan. Kita butuh Tuhan di dalam hidup kita. Kalau semuanya kita bisa raih karena kehebatan kita, karena kekayaan kita tuh jadi manusia-manusia yang super, yang tidak mau mengandalkan Tuhan. Makanya dalam bermurah hati, percaya harus ada pertolongan Tuhan. Ya, Roma 8 kalau nggak salah ayat 19 berkata, boleh salah satu buka baca Roma 8 ayat 19 bahwa kita dapat bermurah hati itu ya karena kemurahan Tuhan. Roma 8 ayat 19. Bukan saya ya. Roma 9 ayat 16 maksudnya. Roma 9 ayat 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Nah, bukan karena hebat kita, kekayaan kita, karena usaha kita, tapi karena kemurahan hati Allah. Next, ada lagi quotes. The minds grow by taking in, but the hearts grow by giving out. Artinya gini, kalau pikiran kita itu bertumbuh dari ambil, menerima. Ya, misalnya kita mau bertumbuh nih, ilmu kita harus menerima dong, menimba ilmu, betul ya? Ya, kalau kita mau menambahkan pengetahuan, kita harus mencari pengetahuan, menimba dan menerima pengetahuan itu. Tetapi kalau hati itu bertumbuh dari memberi. Semakin kita memberi, hati kita semakin bertumbuh. Semakin kita bermurah hati, hati kita bertumbuh. Itu akan mengeksersis latihan hati kita. Ya. Amin gak nih saudara-saudara? Ngerti ya? Itulah generosity ya. Nah, bentuk kemurahan hati. Jangan kita mengkerdilkan kemurahan hati dengan hanya uang, hepeng, ya, duit, ya. Bukan cuan untuk bahasa itunya Mandarinnya cien, ya, uang, ya. Jangan hanya kita mengkerdilkan murah hati itu dengan kata materi, harta. Tetapi memang betul salah satu bentuk yang bisa kelihatan adalah materi. Tapi ada juga yang kedua yaitu
Bentuk kemurahan hati adalah perhatian. Perhatian. Nah, seberapa sering kita bermurah hati dengan memberikan perhatian kepada teman kita. Ya, sama istri kita, sama suami kita. Ya, mulai hari ini keluar dari pintu ini, mulai berpraktekkan bermurah hati. Berikan perhatian. Ya, walaupun kecil, walaupun simpel, sederhana, tetapi tetap itu bentuk perhatian. Siapa tahu dalam 1 minggu itu teman kita yang butuh perhatian ini, dia nggak pernah dapat perhatian. Perhatian, sedikit perhatian dari saudara, itu bisa berdampak besar bagi hidupnya. Kalau sedikit, kalau banyak, lebih banyak lagi, lebih besar lagi dampak yang diberikan. Ya. Yang ketiga, waktu. Ya, yang ketiga waktu. Bentuk kemurahan hati adalah berikan waktu saudara. Nah, bagi sebagian orang sulit ini memberikan waktu karena waktunya udah padat saudara-saudara. Dari Senin sampai Minggu padat, dari Senin sendiri dari jam 7 sampai jam 9 malam udah padat. Tetapi kalau saudara boleh luangkan waktu saudara untuk seorang yang memerlukan, itu akan sangat indah buat orang tersebut. Akan sangat membantu ya buat pasangan kita, buat anak kita ya. Itu penting sekali saudara-saudara. Ya. Istri saya bicara sama saya. Kalau anak kecil kan biasanya anak-anak ya suka minta mainan. Betul kan? Minta dibelikan mainan. Ya. Yang penting bukan seberapa banyak mainan yang diberikan, tapi seberapa sering engkau main dengan anakmu dengan mainan itu. Paham ya? Ya. Kalau kita beli 10 mainan, bahkan psikolog anak itu memberikan survei bahwa yang diingat sama anak itu bukan kita memberikan mainan apa. Dia pada saat besar nanti udah lupa dia diberikan mainan apa saja. Dia akan lebih mengingat momen-momen saudara sedang main sama anak, sama dia. Paham ya? Karena punya waktu. Kita bermurah hati sama anak kita dengan memberikan waktu bermain dengan mereka. Sama dengan suami kita, istri kita. Ya, pulang kerja, ada yang pulang jam 7, ada yang Jakarta sekarang kayaknya nggak terlalu biasa ya pulang jam 7 ya, jam 9 karena macet. Ya, rumahnya di Bekas. Ya, kalau di sini kan rumahnya Puri Mansion dekat ya. Ya, maksudnya kerjanya mungkin di Bekasi, di Tangerang, sampai sini bisa jam 7, jam 9. Nah, udah nggak ada waktu lagi. Padahal sudah sedikit waktunya, tapi dia masih buka ini, ya, gadget, ya. Nah, yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Ayo kita mulai bermurah hati, berikan waktumu. Ya, kalau engkau belum bisa ya kasih sesuatu ya berlian gitu kan. Jangan pikir tentang berlian lah, emas saya mau berikan kepada istri saya mau berikan apalah tuh. Ya, hal-hal yang mewah, tapi waktu aja engkau nggak berikan. Ya, itu omong kosong saudara-saudara. Betul ya? Ya. Sama juga pasangan juga. Jangan gitu, oh saya nggak perlu waktu kamu, saya perlunya adalah harta kamu. Enggak, waktu itu sangat penting saudara-saudara. Amin. Amin. Tahu sekarang menurut Kementerian Pariwisata, tingkat wisatawan itu meningkat. Orang-orang traveling itu meningkat. Middle class katanya, middle class itu kalangan menengah. Kan sekarang katanya lagi banyak nih kalangan menengah. Ya, itu sekarang ini menghabiskan uangnya untuk jalan-jalan. Betul ya? Menghabiskan uangnya untuk jalan-jalan. Mereka nggak beli lagi banyak, makanya banyak di mall itu sepi sekarang karena mereka nggak beli lagi barang-barang. Mereka nggak mau menghabiskan waktu mereka untuk kebahagiaan bersama-sama untuk jalan-jalan. Artinya apa? Artinya waktu itu
berguna. Orang bisa membayar waktu itu. Ya, betul kan? Ya, ya. Jadi mulai sekarang habiskan waktumu dengan orang yang kau kasihi. Amin. Ya, jangan pelit waktu sama anak kita, sama keluarga kita, ya, sama pasangan kita. Kita harus berikan waktu. Sama orang yang memerlukan kita. Mungkin dia adalah sahabat kita yang minta pertolongan. Dia nggak minta uang saudara, tapi dia minta waktu, tolong dong. Ya, saya mau ketemu, udah lama. Just, itu mulai dari situ. That's it. Keempat, pujian. Nah, ada orang yang sulit loh, mau ngucap pujian aja, kamu gitu susah, ya. Karena kenapa? Karena merasa kalau dia memuji orang, dia itu menambah nilai seseorang, tapi kayak seakan-akan menurunkan harga diri dia. Nah ini false, punya gambar diri yang salah, ya, salah. Ya, kalau orang yang punya kemurahan hati, dia mau mempraktekkan kemurahan hati, dia akan gampang bisa memuji seseorang. Ya, ya, saya kasih dong added value ya ke istri saya, ke anak saya, atau ke suami saya, atau ke teman saya, kasih pujian. Amin? Ya, mau memuji? Ya, walaupun pulang ke rumah nanti lihat apa yang saya bisa puji ya. Kira-kira ya ini saya lihat, praktikan ya. Tapi pasti ada yang saudara bisa puji. Amin? Amin? Ya. Pak Ferry ketawa-ketawa kan apa ini? Banyak pujian ya buat istri ya. Jarang-jarang. Nah mulai. Jarang lebih baik daripada tidak, tapi lebih baik lagi sering-sering Pak. Ya. Oke. Pengampunan. Ini juga bentuk kemurahan hati. Karena sebagian orang berasa, buat apa saya mengampuni? Ya, malah kebalikannya saya harus balas. Nah ya, saudara kalau mau dikatakan sebagai orang pribadi yang murah hati, harus penuh dengan pengampunan. Oh, di mana harga diri saya Pak? Ya, kalau saya mengampuni dia. Ya, itulah murah hati. Amin. Saudara harus giving something. Ya, kalau unsur sistem dunia itu, kalau saudara memberi, artinya berkuranglah sekian poin. Saudara punya nih 1000 sesuatu, harta lah 1000. Lalu kalau saya bagikan ke orang 10, kalau sistemnya dunia, berarti nilainya sisa berapa? 990, berkurang, benar gak? Sama kalau saya memuji seseorang, saya memberikan pengampunan, kayaknya value saya berkurang. Nah itu sistem dunia, itu pola pikir dunia. Tapi kalau pola pikir surga, kerajaan Allah, saat engkau memberi, engkau akan diberi. Ya, engkau akan diberi lebih banyak lagi. Nah orang yang murah hati, kalau dia murah hati bukan karena faktor kehebatannya dia sendiri, tapi karena Roh Kudus, itu beda saudara-saudara. Ya, orang itu akan memberi tanpa hitung-hitungan. Orang itu akan memberi extraordinary, extra effort. Ingat Tuhan Yesus pernah berkata, kalau engkau mau menemani temanmu, kalau dia minta temani 1 meal, kau temani 2 meal. Kalau engkau mau minta si teman kamu minta bajumu, jubahmu, kamu juga kasih bajumu. Ya jubah itu bagian luar, ya. Ya baju kasih jubah, ya dua-duanya dikasih sama orang itu. Jadi extra effort, extra ordinary, seperti luar daripada kebiasaan. Itu murah hati karena pertolongan Roh Kudus, karena kita digerakkan oleh Roh Kudus. Bukan berarti hanya orang-orang Kristen saja yang bermurah hati. Di luar Kristen banyak mereka bermurah hati, bisa melakukan itu. Tapi kalau kita yang ditolong oleh Roh Kudus, yang berdasarkan kasih Kristus, kita harus lakukan lebih. Jangan lakukan kurang. Ya, jangan-jangan kita malah kurang melakukan kebaikan. Ya, seberang sana ada organisasi agama yang lain terkenal sangat-sangat murah hati dan sangat baik. Nah malah kita harusnya sebagai anak-anak Tuhan yang udah ditebus, kita harusnya jauh bisa lebih baik melakukan itu. Amin?
Murah hati, jauh lebih murah hati. Next. Nah, kebicara tentang murah hati, ada satu perumpamaan yang sudah kita sering dengar, sering kita baca, yaitu orang Samaria yang murah hati. Itu Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai 37, nanti di rumah saja baca. Ya, ya ini satu perumpamaan yang Yesus katakan kepada ahli-ahli Taurat untuk menjawab pertanyaan mereka. Nah, mereka bertanya, Tuhan bagaimanakah cara memperoleh hidup yang kekal? Apa yang kau tahu? Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, lalu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Oke, kau sudah tahu, perbuatlah demikian. Ditanya lagi sama mereka, Tuhan Yesus, siapa sesamamu manusia? Katanya. Barulah Tuhan ceritakan tentang perumpamaan ini. Alkisah ada seorang dari Yeriko turun dari Yeriko ke Yerusalem. Ya, dia lalu dirampok, hartanya diambil, dipukulin. Lalu ada orang yang lewat tapi tidak menolongnya. Adalah orang imam dan satu lagi ada orang Lewi. Ya, imam dan Lewi, bukan imam Lewi ya. Jadi imam dan Lewi. Satu imam dan satu seorang Lewi. Ya, dua-duanya terkenal paling dekat sama Tuhan tuh. Ya, ya tahu kebenarannya, tapi mereka nggak praktekkan kebenaran. Makanya kita jangan cuma bisa bicara di mulut loh. Saya bisa, saya mau, saya melakukan itu, tapi harus praktekkan. Bahkan yang ketiga orang Samaria yang nggak kenal, kalau seperti ini sepertinya sangat besar kemungkinan yang dibully ini, yang sedang dirampok ini adalah orang Yahudi, saudara-saudara. Ya kan? Ya, sesama orang Yahudi. Bahkan posisinya lebih tinggi, tetapi dia nggak mau bantu. Malah orang yang bukan Yahudi, yaitu orang Samaria, dia tergerak hatinya. Lihat apa yang dilakukan, extraordinary. Ya, pertama dia mengobati lukanya. Ya, ya. Kalau kita lihat orang yang kesusahan, apakah kita langsung cut jalan pintas? Apa tuh? Shortcut ya. Oh kamu itu, ya udah. Langsung kita pikir, langsung kita shortcut aja cara bantunya. Lihat bagaimana cara orang Samaria ini membantu. Yang pertama dia mengobati dulu. Kalau ada seseorang dari kita yang sedang lagi luka, ini nggak bicara tentang luka dipukulin aja ya, hatinya. Kita jangan main shortcut juga, saudara-saudara. Ayo kita tiru apa yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati ini, murah hati ini. Ya, kita perhatikan apa bagian yang sakit. Dia sembuh, dia obati dengan minyak dan anggur, dikatakan di situ. Lalu nggak cukup sampai di situ, setelah diobati, dia bawa ke tempat penginapan dan diberikanlah uang 2 dinar kepada perawat itu, pada tempat pemilik penginapan. Dan kalau kurang katanya, aku akan balik lagi, uang itu akan aku kasih lagi. Itulah luar biasanya. Nah, inilah contoh orang Samaria yang murah hati. Menjadi contoh buat kita semua. Ya, kalau search kata murah hati, saudara-saudara, hanya ada orang Samaria yang murah hati, yang perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan, saudara-saudara. Ya, jadi ini sudah mutlak, telak harus kita lakukan. Ya, orang yang digerakkan oleh Roh Kudus, bermurah hati digerakkan Roh Kudus, itu tidak melihat, dia tidak pandang bulu. Itu yang harus penting ya. Tidak pandang bulu. Siapapun orang itu, dari latar belakang manapun, kalau dia memerlukan pertolongan, kita harus tergerak hatinya. Seberapa banyak kita sudah menjadi pribadi yang eksklusif. Seberapa sering kita jadi pribadi yang eksklusif. Oh saya mau menolong, tar dulu ya, imbalannya apa. Oh saya mau murah hati, nanti dampaknya ke saya apa. Itu kan yang dirasakan oleh imam dan Lewi itu. Kalau saya nolong, nanti ini saya yang kena masalah. Kalau saya nolong, nanti saya yang bisa-bisa dirampok. Oh waktu saya padat dan saya nggak bisa menolong dia, bisa-bisa saya terlambat.
Nah, apakah kita masih menjadi pribadi seperti itu? Firman mengajarkan kita kepada kita semua, mari kita mencontoh kemurahan hati dari orang Samaria. Amin. Next. Hambatan, ya nggak gampang, nggak mudah saudara-saudara kita melakukan murah hati ini. Ya kenapa nggak mudah? Karena biasanya kita fokus kepada diri sendiri. Saya tunggu deh, saya menolong, tunggu saya murah hati, tunggu saya harus cukup dulu, ya fokus diri sendiri. Yang kedua, segala sesuatu diukur dari untung rugi, cuan atau bocuan nih, saya bantu dia, ya imam atau Lewi itu, kalau saya nolong dia, wah ini bisa rugi waktu saya. Apakah kita masih penuh dengan perhitungan seperti ini? Ya, tidak pernah puas dengan apa yang ada. Saya aja masih kurang Pak, saya belum tuh punya itu, kok kenapa saya harus menolong? Ntar nanti saya nggak bisa dong tercapai itu, ya, paham ya? Lalu kekakuan, wah nanti dulu, lihat dulu, saya pikir-pikir dulu. Itu kalau si orang Samaria pikir-pikir dulu, saudara-saudara, itu keburu mati saudara, ya. Tapi dia tidak pikir-pikir, dia dengan bergegas menolong, ya. Biasanya juga hambatannya adalah karena ada rasa dendam, mau membalas, maka tidak terjadi pengampunan. Ya, nah, syukurin lo, dia lihat ada masalah dari keluarganya, ada masalah dari sahabatnya, syukurin lo. Bukannya membantu, tapi kita malah syukurin dia. Next. Nah, menerapkan kemurahan hati, mempraktekkan kemurahan hati. Yang pertama, meminta agar Roh Kudus menolong kita. Ingat, kita bisa karena Roh Kudus. Kalau enggak kita akan jadi pribadi yang cuek, yang melihat dulu, ya kalkulasi dulu. Coba nanti buka dalam 2 Korintus 8 ya, ayat 1 sampai 5. Kita contoh nih, jemaat Makedonia, ya. Coba dibuka di situ, mereka dirundung masalah berbagai penderitaan, tetapi mereka menolong jemaat yang lain. Lihat ya. Jadi bukan karena kita lagi ya murah hati karena lagi bagus keadaannya, lagi nggak bagus pun kita harus bisa bermurah hati. Itu karena apa? Karena Roh Kudus. Tunggu Pak, mood saya lagi nggak enak nih. Ya. Tunggu, saya belum gajian, saya nggak bisa murah hati. Ya. Tunggu dan tunggu dan tunggu. Padahal kalau kita contoh jemaat Makedonia, mereka juga kekurangan, mereka juga apalagi menderita, tapi mereka kaya dengan kemurahan hati. Yes. Next, mau gak kita menjadi saluran Allah? Kalau kunci untuk kita diberkati saudara-saudara, kita mau menjadi pribadi yang seperti saluran, ya pipanya Allah dalam mengirimkan berkat-berkat Tuhan, jadi saluran berkat bagi banyak orang. Kalau seperti itu, saudara, salurannya itu akan terus lancar. Bukan hanya lancar, tapi Tuhan akan memperbesar salurannya. Amin. Ya. Mencintai kemurahan hati. Kalau kita mau bermurah hati, kita harus melakukan itu dengan sukarela, dengan sukacita. Dalam 2 Korintus 8, maksud saya 9, ayat yang ke-10, di situ juga Tuhan melihat ya, ini balik lagi tadi ke saluran Allah, saya kasih contoh lagi. Bahwa Tuhan menyediakan benih untuk dimakan, dia menyediakan benih untuk ditabur kembali. Ya, dia menyediakan roti untuk dimakan. Jadi ada bagian-bagiannya. Pak, kapan saya harus memberi? Kalau misalnya di gereja memberikan persembahan, lalu atau menolong seseorang. Ya, tenang, ada bagian-bagiannya Tuhan. Ya, Tuhan sudah siapkan itu untuk
mana yang kita konsumsi, mana yang kita tabung, mana yang Tuhan akan tumbuhkan. Boleh dibuka deh 2 Korintus 9 ya. Ayat yang ke-10. Seperti ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Dia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkannya buah-buah kebenaranmu. Maksudnya gimana? Maksudnya yang pertama adalah ada bagian yang kita bisa makan. Ya. Ada bagian yang kita bisa tabur. Benih yang kita tabur. Sehingga benih itu akan menyediakan benih lagi. Benar ya, kalau kita nanam, saudara, pohon jambu dari benih kita tanam, lalu ada buahnya kan hasilnya, betul ya? Ada buah yang bisa kita makan, betul kan? Tapi ada juga buah yang menghasilkan benih, biji-biji itu yang bisa kita tanamin lagi, betul ya? Kalau kita tanamin lagi akhirnya terjadi apa? Pelipat gandaan, pertumbuhan dulu nih. Aku yang akan menumbuhkan, aku juga akan melipat gandakan. Jadi jangan merasa kekurangan saat kita mau bermurah hati. Amin. Ya, tidak pernah Tuhan biarkan kita kekurangan. Sehingga ayat 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ya. Jadi kemurahan hati itu bukan hanya untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan, tetapi yang terpenting adalah membangkitkan syukur kepada Allah. Saat kita memberi, saat kita bisa sharing hidup kita kepada seseorang, itu akan menimbulkan syukur kepada Allah. Orang tersebut akan merasa bersyukur, terima kasih Tuhan. Orang itu akan bersuka cita, punya teman seperti kita, punya suami seperti kita, punya istri seperti kita. Paham ya? Ya. Keempat, bertindak dengan tepat. Yes, kita perlu jadi pribadi yang murah hati, tapi juga kita harus cermat, bertindak dengan tepat, karena banyak orang yang memanfaatkan. Ya, orang-orang yang murah hati, bukan di sini, di luar, ya. Di sini tidak ada, di sini semuanya tepat. Memberikan dengan tepat, lalu bertindak dengan tepat. Amin. Dan yang kelima, sebenarnya ada yang kelima ini. Berjalan dengan kerendahan hati di bawahnya, ya. Kalau kita murah hati, yang kelima di bawahnya, ya. Berjalan harus dengan kerendahan hati. Kita nggak bisa berbagi hidup kita kalau kita nggak merendahkan hati kita. Benar ya? Paham nggak tuh? Ya, ya. Contohnya gini, saudara-saudara. Saya mau menolong seseorang, tapi kalau kita nggak punya kerendahan hati, yang pertama efeknya apa? Ya, kita nggak akan sanggup menolong orang. Ya, saya nggak bisa. Ya, yang kedua adalah kita akan menjadi seorang yang tinggi hati atau penuh akal bulus, saudara-saudara. Saya menolong dia karena saya ada maksud apa-apa. Saya mau membagi hidup saya, tetapi karena saya ada tujuan yang lain. Nah, makanya perlu dengan kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati kita sukar untuk melakukan kemurahan hati. Yang terakhir, dampaknya, next, kita akan beroleh kemurahan dari Allah sendiri. Dalam Amsal 11, kalau nggak salah ayat 17 juga mengatakan, kalau kita berbuat baik, kita pun yang akan menerima perbuatan baik itu. Ya. Sama, Matius 5 ayat 7 juga mengatakan, kalau engkau murah hati, maka engkau akan beroleh kemurahan. Kita menolong. Tapi jangan kita menolong orang karena, saya pakai ayat ini nih, Matius 5 ayat 7, Amsal 11 ya ayat 17. Saya pakai ayat ini, nanti saya terima kembali kebalikan Tuhan. Itu bagiannya Tuhan. Amin. Ya, bagian kita lakukan kemurahan itu. Ya, walaupun udah dikasih spill sama Tuhan, udah dikasih bocoran sama Tuhan, kau murah hati aja.
tenang kok, Tuhan nggak akan lupakan engkau, Tuhan akan berikan engkau kemurahan. Kalau saudara dapat kemurahan dari Tuhan, ya, segala yang sesuatu yang kita lakukan tuh berhasil, saudara-saudara. Itu kemurahan dari Tuhan. Ya, ya, kita diberikan kesehatan yang baik, itu kemurahan dari Tuhan. Kita diberikan keluarga yang baik, semuanya itu kemurahan Tuhan. Kita akan menerima itu. Ya, percaya, lakukan aja kemurahan hati itu. Kita akan menerima kembali. Ya, sukacita berlimpah. Yang ketiga, bukti bahwa kita adalah pelaku-pelaku firman. Yesus kan tanya sama ahli Taurat ya, dalam kisah yang tadi perumpamaan Samaria. Kalau engkau mau mendapatkan hidup yang kekal, perbuatlah demikian. Artinya harus jadi pelaku firman. Pelaku firman caranya salah satu yang gampang terlihat adalah bagaimana kita bermurah hati dengan seseorang. Ya, simpel lagi juga saudara-saudara, contohnya mulai dengan bermurah senyum. Amin. Ya. Kalau yang nggak bisa senyum, belajar senyum, saudara-saudara. Ya. Kita mulai murah senyum, itu juga salah satu bentuk murah hati. Ya, sehingga dari kemurah senyum itu orang yang melihat kita, ya langsung adem. Ya. Lalu kalau misalnya tadinya di luar nih ya, barusan habis gontok-gontokan sama orang, masuk ke gereja dilihat ada orang yang senyumin dia, oh hatinya tenang. Ya, oke, murah hati mulai jangan nanti keluar dari sini semuanya pada senyum-senyum semua. Ya, tapi nggak apa-apa, praktekkan ya, mulai dari murah senyum ya, dan akhirnya sampai semuanya kita lakukan kemurahan hati itu. Diperkaya oleh kemurahan hati dan akhirnya sukacita berlimpah. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar satu lagi tentang karakter Kristus, yaitu murah hati Tuhan. Enggak mudah, tapi kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus kami sanggup Tuhan. Sebab itu kami berdoa Tuhan, kiranya Roh Kudus yang ada dalam diri kami, yang memenuhi hidup kami, memampukan kami Tuhan untuk punya karakter murah hati. Tuhan, kami mulai coba praktekkan ini Tuhan, dari hal yang simpel, yang kecil, sederhana. Dan saya percaya Tuhan bahwa Tuhan akan terus membuat kami masuk menjadi seorang karakter seorang yang bermurah hati. Tuhan, kami gak mau lagi peduli fokus hanya diri kami sendiri, tapi kami mau Tuhan mementingkan juga kepentingan orang lain. Kami juga Tuhan mau peduli dengan orang lain. Kami mau Tuhan mulai tergerak oleh belas kasihan Tuhan. Dan kami mau mulai mengulurkan tangan kami. Biarlah gereja ini, jemaat ini, kita saling tolong menolong, saling menanggung. Biarlah kemurahan hati terjadi di antara kita dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini tidak berhenti sampai di sini Tuhan. Firman terus merema di dalam kehidupan kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.